Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan 5 Agustus meninjau pengerjaan proyek pembangunan dan penataan kawasan wisata Pelabuhan Lama Sibolga terkait perkembangan progres pembangunan sesuai dengan perencanaan dan administrasi yang telah ditentukan. Wali Kota mengatakan bangunan seawall atau dinding laut dinilai dibangun terlalu tinggi sehingga menutupi pemandangan Laut Sibolga dan pantai. Disebutkan, objek wisata Hanggar Pelabuhan Lama akan dijadikan lokasi wisata ramah lingkungan yang dapat dimanfaatkan masyarakat pengunjung, khususnya warga penyandang disabilitas. Dalam upaya meningkatkan perekonomian di Kota Sibolga dan Program Nasional Pemulihan Ekonomi, pemerintah Kota Sibolga menggelar promosi dan pameran UMKM tahun 2022. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga, Rina Lamreta Lumban Tobing, mengatakan event 3 hari promosi dan pameran untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dalam mempromosikan produk unggulan UMKM di Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan berharap di tengah kondisi pemulihan ekonomi saat ini, kegiatan tersebut dapat membuka peluang bagi pelaku usaha di Kota Sibolga untuk meningkatkan perekonomian mereka. Pameran ditutup Minggu 7 Agustus yang lalu. Ibadah Minggu Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Siloam Sibolga 7 Agustus berlangsung lancar dan khidmat. Pendeta Novayanti Patikawa Lambe menyampaikan renungan firman dengan topik pemimpin yang bertanggung jawab. Dijelaskan bahwa bertepatan dengan pemilihan penatua dan diaken GPIB seluruh Indonesia, maka diharapkan akan tampil sosok yang mampu bertanggung jawab dalam tugas. Pendeta juga mengimbau jemaat agar turut ambil bagian dalam pelayanan gereja, agar jemaat dapat bertumbuh dan semakin teguh beriman dalam gereja lokalnya masing-masing. Turnamen Gaple Domino memperebutkan Piala Komandan Korem 023 Kawal Samudra secara resmi ditutup Minggu 7 Agustus. Turnamen Gaple dilaksanakan dalam menyambut hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Keluar sebagai juara pertama pasangan Doni Saputra Piliang dan Maruba Lumban Tobing. Menyusul sebagai juara 2 Erianto dan Deswanto Taniago, juara 3 Jalius Jamba dan Siaga. Armin Koto, Ketua Panitia didampingi Kasiter Kasrem 023 Kawal Samudra, Mayor Infanteri Hermansah menjelaskan, turnamen dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi antar warga dengan antusias peserta mencapai 256 orang atau 128 pasang. Dalam upaya meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional, pemerintah Kota Sibolga melakukan penataan kota untuk merefleksikan program guna terwujudnya kota yang layak huni dan berkelanjutan. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan di sela peninjauan ke lokasi proyek penataan kawasan wisata Pelabuhan Lama Sibolga mengatakan, pemerintah Kota Sibolga akan melakukan penataan Kampung Kumuh, kemudian akan mengeluarkan peraturan daerah atau perda terkait rute lalu lintas atau jalur kendaraan truk bertonase besar yang tidak diperbolehkan membongkar barang di kawasan yang telah ditentukan di dalam perda tersebut, dan akan memberikan efek positif bagi perekonomian di Kota Sibolga seperti pemanfaatan angkutan umum serta kawasan wisata akan lebih nyaman dan asri. Puluhan mantan kepala lingkungan dari 4 kecamatan di Sibolga yang diberhentikan secara sepihak Selasa 9 Agustus mendatangi kantor DPRD Sibolga.
70-an mantan kepala lingkungan yang sebelumnya bertugas di 4 kecamatan di kota Sibolga, yakni Kecamatan Sibolga Kota, Sibolga Selatan, Sibolga Utara, dan Sibolga Sambas, menyampaikan aspirasi dan perihal pemecatan sepihak oleh camat. Karni, mantan kepala lingkungan 4 Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, mengatakan bahwa ia bersama rekan-rekan tidak menerima surat pemberhentian sebagai kepala lingkungan karena sesuai SK tugas mereka berakhir pada Juni 2023. Ketentuan tersebut sesuai Peraturan Wali Kota Perwal nomor 13037/2012 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan. Menindaklanjuti laporan dan aspirasi para kepala lingkungan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Jeptumori berjanji akan mempertemukan para Kepling dan Wali Kota Sibolga. Momen Hari Kemerdekaan dimanfaatkan pedagang bendera musiman untuk mengais rezeki, sembari menyemarakkan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Kebutuhan masyarakat dan perkantoran untuk memajang bendera merah putih serta umbul-umbul menjadi momen yang tepat bagi para pedagang. Maruli Cahyono, pedagang bendera yang berasal dari Padang Sidempuan, mengatakan bahwa bendera dipasok dari kota Bandung, kemudian didistribusikan oleh juragan kepada pedagang untuk dijajakan ke daerah-daerah. Harga bendera dan umbul-umbul beragam, mulai dari Rp25.000 sampai Rp350.000. Ia pun mengatakan omset penjualan bendera di kota Sibolga tahun ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang sepi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini di kota Sibolga terasa lebih semarak dengan diadakannya beberapa kegiatan, di antaranya gerak jalan antar siswa dan sekolah serta instansi pemerintah yang memerlukan aksesoris bendera merah putih. Seorang wanita lanjut usia, Yusnaini Lubis, 62 tahun, warga lingkungan 4 Kelurahan Pinangsori, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi bersimbah darah. Korban ditemukan di warung miliknya di Dusun 1, Desa Sihaporas, Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah. Korban diduga meninggal akibat dianiaya oleh tersangka berinisial AS alias Rambo, 32 tahun, warga Dusun 3, Desa Masundung, Kecamatan Lumut, Tapanuli Tengah, dengan menggunakan sebilah parang dan batu pada Kamis 11 Agustus sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di sekujur tubuh korban terlihat beberapa luka robek di bagian kepala, leher, tangan, serta luka bakar. Kepala Seksi Humas Polres Tapanuli Tengah AKP Horas Gurning membenarkan peristiwa tersebut. Tersangka dan barang bukti telah diamankan oleh Satreskrim Polres Tapanuli Tengah. Ibadah sholat Jumat 12 Agustus Masjid Al-Bahri, Kompleks Pelabuhan Samudera Sambas Sibolga, bertindak sebagai khatib dan imam Ustadz Amansyah Harahap yang menyampaikan khutbah mensyukuri nikmat Allah. Dijelaskan, sebaik-baik umat adalah orang yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena nikmat yang diberikan sangat berlimpah kepada seluruh makhluk di muka bumi. Untuk itu, umat Islam harus pandai mensyukuri nikmat yang diberikan dengan terus meningkatkan iman dan ketakwaan, sehingga nikmat yang diberikan menjadi berkah dalam kehidupan. Sebaliknya, umat yang tak pandai bersyukur akan diberikan azab yang sangat pedih. Ketua BKM Al-Bahri saat dijumpai tim liputan penyejuk kalbu N2STV menyampaikan apresiasi kepada N2STV dengan program penyejuk kalbu untuk kegiatan syiar Islam melalui media elektronik. Edi Prambudi, tim liputan dan dokumentasi N2STV.